Aku ingin hidup selamanya, bukan dengan orang lain, melainkan hidup bersama denganmu. Karena kamu dapat membuatku ingin memberi sesuatu yang lebih dan lebih. Bertemu dengan orang yang pas secara luar dan dalam, pas secara fisik dan mindset yang sefrekuensi, menjadi momen langka dan jarang sekali ditemukan. Sungguh beruntungnya dirimu ketika kamu telah sampai di momen itu. Jagalah baik-baik orang itu, jangan sampai pergi menjauh. Memiliki kekasih yang paham satu sama lain, saling mengerti hingga saling memahami pasangan di berbagai situasi dan keadaan adalah suatu hal yang diidam-idamkan banyak orang. Karena menemukan orang seperti itu tidak harus dengan menjalin hubungan yang lama. Hanya butuh beberapa waktu aja. Jika memang udah berada di frekuensi yang tepat, pastinya dapat dipersatukan oleh semesta. Gak sedikit di luar sana, banyak pasangan yang telah menjalin hubungan bertahun-tahun, namun hubungan mereka tak luput juga mengalami pertikaian yang berujung dengan perpisahan. Mereka menjalani hubungan yang pada awalnya mungkin hanya dengan rasa cinta yang lebih mengarah kepada nafsu belaka. Sebenarnya mereka hanya tertarik secara fisik, dan setelah menjalin hubungan, barulah mengetahui sifat dan karakter masing-masing yang ternyata saling bertolak belakang sudut pandang. Ditambah dengan ego masing-masing pasangan yang tidak dapat ditoleransikan. Saling mengedepankan pemikiran yang tidak dilandasi dengan perasaan. Yang ada jadi selalu cekcok dalam perdebatan setiap masalah dan saling mencari pembenaran untuk kepentingan masing-masing. Perdebatan yang selalu terjadi berulang-ulang tidak pernah terselesaikan hingga datang masalah demi masalah berikutnya. Bagaimana tidak, masing-masing pasangan berdiri tegak pada prinsip dan sudut pandang sendiri, tidak mencari jalan tengah untuk melebur semua masalah. Hubungan semacam itu jika tidak diimbangi dengan ESQ yang baik, niscaya tidaklah akan bertahan lama. Berbeda dengan orang yang memang sudah di frekuensi yang sama. Frekuensi di sini adalah suatu rasa yang ditimbulkan dari seseorang dengan tabiat dan kebiasaannya yang tercermin dalam attitude dan tertanam dalam mindset pribadinya. Mereka orang yang udah sefrekuensi sangatlah minim melihat ketidakcocokan di antara pasangan. Karena walaupun si pasangan melakukan hal yang bisa disebut aneh oleh kebanyakan orang, dia tidaklah melihat itu sebagai keanehan. Karena dia dengan sadar memahami tindakan itu dan mampu menerimanya sebagai bentuk pengecualian. Saling mengagumi dan senantiasa berbagi merupakan sebuah harmonisasi dalam hubungan. Pemakluman demi pemakluman dalam setiap kondisi menjadi hal yang wajar dilakukan. Karena mereka berdiri sejajar pada sudut pandang yang luas, sehingga sangat fleksibel dengan berbagai kemungkinan. Senantiasa menarik menjalani hari-hari bersamanya, seakan selalu ditunggu dan menjadi kejutan-kejutan baru di setiap hari yang berbeda, yang tentunya dengan keunikan ciri khas versi dirinya. Istilah soulmate atau belahan jiwa mungkin adalah kata yang cocok untuk membahasakan hubungan ini. Ketika jiwa yang berpisah telah dipersatukan, penglihatan kepada pasangan tidaklah melulu tentang fisik semata. Walaupun memang tidak dipungkiri, visual secara fisik memang menjadi daya tarik pertama dalam menemukan si belahan jiwa. Dalam konteks ini, bentuk fisik tidaklah menjadi acuan yang signifikan atau tidak menjadi keharusan yang paling utama dalam menentukan cara pandang.
Karena sebuah software dalam dirilah yang memberikan guidance. Dia yang membimbing kemana arah akan melangkah sehingga mereka dapat bertemu satu sama lain. Menjalani hari-hari bersama belahan jiwa menjadikan hati merasa tentram, saling memberikan kenyamanan, dan dalam berbagai aspek kehidupan berasa ringan saja untuk dijalani, tanpa harus menimbulkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk diperdebatkan. Komunikasi yang stabil karena sudah saling terkoneksi menambah mudah menghadapi problematika yang ada. Bayangin jika kamu hidup dengan orang yang bukan soulmate-mu. Mau pergi ke kondangan aja mesti harus ribet dan selalu aja muncul masalah-masalah kecil yang dapat merubah suasana mood jadi berantakan. Bukan berarti pasangan yang bukan soulmate tidak dapat saling memahami kebutuhan antar pasangan. Mungkin seiring waktu menjalani hubungan bersama, lambat laun akan menjadikan mereka satu frekuensi. Hanya saja dibutuhkan waktu dan energi yang luar biasa dalam mencapainya. Lain halnya dengan mereka yang memang udah soulmate. Tidaklah dibutuhkan adjustment yang berarti dalam setiap situasi dan kondisi yang mereka lalui. Beruntung buat kamu yang udah dipersatukan dengan soulmate-mu. Karena kayaknya jarang di dunia ini orang-orang seperti itu dapat bersatu. Kebanyakan orang yang menikah juga belum tentu mereka sebenarnya adalah soulmate. Hanya karena kondisi pada saat itu memang mengharuskan untuk menikah, mereka akhirnya mau tidak mau harus adjust banyak hal di kemudian harinya. Tak jarang pasangan suami istri masing-masing memiliki sahabat dengan orang di luar. Ya mungkin karena mereka mencari orang yang sefrekuensi. Tidak menutup kemungkinan teman lawan jenis yang setiap hari bertemu dengannya karena mereka di satu pekerjaan yang sama misalnya. Dia menjadi orang yang bisa mengerti luar dan dalam. Parahnya jika sang mantan menjadi orang yang paling mengerti. Karena hubungannya di masa silam, kenangannya masih melekat dan memberikan kesan yang terbaik sehingga pasangan saat ini tidaklah dapat menggantikan perannya. Namun itu juga masih belum tentu jika mereka benar-benar satu frekuensi. Karena landasan pencariannya adalah sebuah pelarian dari pasangannya saat ini. Bisa dikatakan jika orang yang sefrekuensi, mungkin mereka sudah berdamai dengan diri masing-masing. Sehingga ketika pada waktunya dipertemukan, mereka dengan mudah ngeblend satu sama lain. Lantas, bagaimana dengan pasanganmu saat ini?